4 informasi penting bagi pensiunan yang akan disampaikan. Beberapa informasi ini diambil dari beberapa sumber, yaitu dari Menpan RB, dari Kemenq, serta dari Taspen, mulai dari pencairan gaji, kenaikan gaji, hingga pencairan pesangon pensiun bagi pensiunan PNS. 4 informasi ini kita sampaikan di hari Selasa, 29 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan 1 hari lagi menjelang pencairan gaji pensiunan PNS. Golongan pensiunan yang wajib melakukan autentikasi 1, 2, 3 dalam 1 bulan. Ada yang 1 kali dalam 1 bulan, ada yang sekali 2 bulan, ada yang 3 kali, atau 1 kali dalam 3 bulan. Tinggal 1 hari lagi, para pensiunan akan mendapatkan penyaluran gaji dari PT Taspen. Seperti pada pencairan sebelumnya, gaji pensiunan PNS mulai dicairkan 1 Mei 2025, yang mana gaji pensiunan PNS ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah bagi pensiunan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun kepada negara. Selain gaji pokok yang disalurkan, PT Taspen juga akan menyalurkan 3 macam tunjangan bagi pensiunan PNS. Adapun tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tambahan penghasilan. Namun untuk bisa mendapatkan gaji dan tunjangan tersebut, pensiunan PNS harus melakukan 1 hal penting. Adapun hal penting yang harus dilakukan oleh pensiunan PNS agar bisa mendapatkan gaji dan tunjangan dari PT Taspen, yaitu autentikasi. Autentikasi penting dilakukan untuk memastikan agar dana pensiunan diterima oleh mereka yang berhak. Pensiunan PNS bisa melakukan autentikasi ini melalui aplikasi Andal by Taspen dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengunduh terlebih dahulu aplikasi Andal di Play Store atau App Store. Kedua, klik menu autentikasi di halaman awal aplikasinya. Ketiga, masukkan identitas diri mulai dari NIK, nomor Taspen, kartu PNS di halaman autentikasi. Kemudian, jika verifikasi data sudah dilakukan, maka pensiunan akan diminta untuk melakukan swafoto atau selfie yang bertujuan untuk perekaman data biometrik. Jika sudah, maka pensiunan akan menerima pesan konfirmasi yang berbunyi proses autentikasi Anda telah berhasil. Terima kasih Bapak Ibu yang telah melakukan autentikasi bulan ini. Perlu diketahui bahwa ada rentang waktu yang berbeda-beda untuk melakukan autentikasi bagi pensiunan PNS. Rentang waktu autentikasi ini wajib diketahui oleh pensiunan PNS agar tidak terjadi kekeliruan. Berikut ini rentang waktu autentikasi yang harus dilakukan oleh pensiunan PNS. Pertama, 1 bulan sekali akan dilakukan oleh penerima tunjangan janda atau duda atau yatim veteran. Kedua, 2 bulan sekali dilakukan oleh veteran sendiri dan pensiunan janda atau duda atau yatim tanpa adanya ahli waris tertunjang. 3 bulan sekali dilakukan oleh pensiunan sendiri tanpa adanya ahli waris tertunjang, itu anak atau pasangan. Kegiatan autentikasi bulanan ini wajib dilakukan oleh pensiunan PNS apabila ingin mendapatkan gaji dan tunjangan pokok dari pemerintah. Jika autentikasi tidak dilakukan, maka proses pencairan gaji pensiunan akan mengalami terhambat. Nah, itu pertama terkait dengan pencairan gaji yang tinggal 1 hari lagi. Kemudian yang kedua, informasi kedua, PT Taspen juga telah menyiapkan pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS, yang mana perolehan dana untuk golongan 4 akan bikin kaget, termasuk tunjangan lainnya. PT Taspen akan segera mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS, termasuk juga bagi PNS. Gaji 13 merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap para pensiunan atas dedikasinya selama bertahun-tahun mengabdi untuk negara. Sri Mulyani melalui PMK 23/2025 menyebut bahwa pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS akan dijadwalkan cair bulan Juni 2025 mendatang. Pemerintah berharap dana tersebut bisa membantu pensiunan PNS
memenuhi kebutuhan anak cucunya yang masih menjadi tanggungan. Apalagi diprediksi gaji ini cair pada bulan Juni yang bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah. Besaran gaji pensiunan PNS sendiri ditentukan dari masa kerja dan golongan terakhir sebelum purna tugas. Sehingga gaji golongan dengan masa kerja lebih tinggi tentu akan berbeda dengan yang masa kerja yang masih sedikit. Yang pasti golongan tersebut penghasilan bulanannya lebih besar dibandingkan golongan di bawahnya. Nah, untuk golongan 1, pensiunan PNS golongan 1 ini mendapatkan gaji pokok tertinggi 2.256.700. Golongan 2 gaji pokok tertingginya mencapai 3.078.700. Kemudian golongan 3, pensiunan PNS golongan 3, gaji pokoknya mencapai 4.029.600 dan golongan 4 mencapai 4.957.100 rupiah. Selain gaji pokok, para PNS juga akan mendapatkan tunjangan tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan para pensiunan. Pastinya jika diakumulasi dengan keempat komponen tersebut, tiap PNS ataupun pensiunan akan menerima gaji ke-13 dengan nominal yang cukup menggiurkan. Nah, itu ya terkait dengan Taspen yang akan mencairkan gaji ke-13. Dan informasi ketiga, baru-baru ini ada informasi dari Komdigi. Nah, kementerian yang dulu namanya Kominfo terkait dengan pemberitaan pemerintah resmi naikkan gaji sebesar 16%. Nah, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 16% pada 2025 telah diresmikan pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Kemenkeu Denny Surjantoro mengungkapkan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS sebesar 16% adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Vinodita Tama mengkonfirmasi belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS 2025. Namun, rencana kenaikan gaji PNS ada dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Selain itu, PT Taspen melalui unggahan di akun Instagram resminya juga memastikan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 16% adalah tidak benar. Itu ya. Kemudian informasi terakhir terkait dengan skema fully funded, apakah sudah diluncurkan aturannya dan apakah sudah mulai diberlakukan. Nah, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded. Dan sehingga kita masih belum bisa menentukan kapan fully funded ini akan diberlakukan. Nah, itulah informasi terkait dengan pesangon fully funded.